Halo, perkenalkan saya Rina. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi copywriting. Copywriting menurut Frank Jenkins adalah seni penulisan pesan yang paling persuasif yang dilatar belakangi kewirausahaan yang kuat. Selain itu, tulisan ini harus mampu menarik perhatian, menimbulkan ketertarikan, keinginan, menciptakan keyakinan, dan tindakan. Sehingga tujuan dari copywriting ini adalah untuk mengiklankan suatu produk dengan menarik perhatian target pasar agar terjadinya suatu pembelian pada produk yang ditawarkan. Selanjutnya, ada hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai menulis. Yang pertama itu ada apa jenis produknya. Tentunya dalam copywriting atau mengiklankan suatu produk barang berbeda dengan produk jasa. Oleh karena itu, pemasar perlu untuk mengenali produk apa yang akan dijual. Selanjutnya yang kedua ada siapa target pasarnya. Perlu mengetahui siapa target konsumen kita dengan mengumpulkan serta mencari informasi lebih lanjut mengenai target konsumen kita. Yang selanjutnya yang ketiga ada jenis bahasa yang akan digunakan. Jenis bahasa yang digunakan juga perlu diperhatikan dengan menyesuaikan dengan target konsumen kita. Misalnya target pasar kita tuh orang tua, tentunya bahasa yang digunakannya itu bahasa yang sopan dan lebih jelas. Apabila target konsumennya anak muda, bahasanya juga bisa lebih santai atau lebih fleksibel. Yang terakhir ada yang menjadi seorang yang open-minded, yang dimana menjadi seorang open-minded ini tuh berpikir secara luas merupakan hal penting dalam copywriting suatu produk. Salah satunya kita harus menempatkan diri kita sebagai salah satu target konsumen. Hal ini karena balik lagi dengan tujuan awal kita menulis itu untuk menarik perhatian konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Johanain dari kelompok 2i Marketing akan menjelaskan mengenai jenis-jenis copywriting. Jenis copywriting yang pertama adalah story copy. Story copy berarti jenis penulisan iklan di mana Anda itu akan menceritakan lebih detail mengenai produk yang Anda jual. Contoh dari story copy adalah suatu iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultan bernama We Are One. Pada bagian awal iklan terdapat suatu orang yang mana orang tersebut memiliki masalah di mana dia tuh ingin berkeluh kesah namun tidak ada tempatnya. Pada bagian kedua iklan, disitulah masuk We Are One sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Nah, pada bagian akhir terdapat kalimat-kalimat persuasif dari We Are One agar para audiens yang memiliki masalah serupa seperti pada bagian pertama itu untuk menggunakan produk atau jasa yang disediakan oleh We Are One. Jenis copywriting yang kedua adalah jenis copywriting You and Me copy. Jenis copywriting ini mengharuskan Anda menuliskan iklan dan promosi seakan-akan Anda hanya bicara dengan satu orang saja. Biasanya faktor yang menyebabkan suatu iklan terasa lebih personal seperti ini adalah karena iklan mengandung konten seperti pertanyaan personal atau spesifik. Lalu jenis copywriting yang berikutnya adalah jenis copywriting for like copy. Dalam jenis copy ini, Anda harus menuliskan kekurangan dan kelebihan dari produk yang Anda pasarkan. Tidak seperti iklan pada umumnya di mana biasanya pemasar hanya akan mengkomunikasikan mengenai kelebihan serta value dari suatu produknya saja. Nah, dalam for like copy itu gak bisa seperti itu. Jadi kekurangan juga harus disertakan. Jenis copywriting yang selanjutnya adalah jenis copywriting hyperbolic copy. Jenis ini juga sering disebut sebagai superlative copy. Jenis copy ini adalah jenis yang agak riskan digunakan karena Anda harus menyajikan copywriting dengan cara melebih-lebihkan, menggunakan bahasa yang hiperbolis dan merasa paling atau terbaik dibandingkan produk-produk lain yang sejenis di pasaran. Jenis copywriting yang selanjutnya adalah jenis copywriting yang disebut teaser copy. Jenis copywriting yang satu ini menuliskan copy dengan membuat penasaran pembaca dan target pasarnya. Biasanya faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena penggunaan headline yang menggelitik misalnya ya. Lalu apalagi seperti terkadang seperti menyepelekan, menantang atau meragukan pembaca dan target pasar. Lalu teknik copywriting yang selanjutnya adalah news copy page. News copy page menyajikan copywriting dalam bentuk pengumuman atau berita dalam menginformasikan produk Anda. Nah, jika dilihat dengan kacamata desain visual, news copy page merupakan jenis copy BV karena sebagian besar isinya berupa tulisan dan sangat sedikit memberikan ilustrasi atau visualisasi.
Jenis ini juga akan terlihat lebih panjang daripada copy jenis lain. Jenis copywriting yang selanjutnya bisa disebut competitive copy. Jenis competitive copy adalah jenis copywriting yang dipenuhi dengan berbagai perbandingan. Bisa membandingkan fitur, kualitas, dan manfaat dari produk yang Anda tawarkan dengan produk pesaing dengan posisi yang sama atau dengan kacamata dan sudut pandang yang sama. Dalam memberikan pertimbangan yang akhirnya diputuskan oleh pembaca sendiri, kita bisa menggunakan dua aspek pertimbangan, yaitu rasional dan emosional. Lalu jenis copywriting yang selanjutnya adalah factual copy. Factual copy menyajikan tulisan yang menggunakan data, informasi, dan fakta sesuai lapangan dan kenyataan yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk membuat pembaca dan target pasar lebih memiliki kepercayaan terhadap brand atau produk, karena di dalam teknik penulisan tersebut terdapat banyak data dan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu jenis copywriting yang selanjutnya adalah jenis copywriting humorous copy. Jenis copywriting ini menyajikan tulisan dengan kalimat yang menghibur dan memperbanyak unsur kelucuan di dalamnya. Nah, perlu diperhatikan juga dalam menuliskan copywriting ini tidak boleh mengurangi inti dari tulisan tersebut. Nah, tujuan menuliskan humorous copy adalah untuk membuat pembaca dan target pasar lebih nyaman dan menyebabkan audiens memiliki pengalaman atau ingatan baik mengenai produk atau brand yang sedang memasarkan produknya tersebut. Jenis copywriting yang selanjutnya adalah imagination copy. Imagination copy yaitu menuliskan copy dengan menggunakan cerita. Jenis ini hampir sama dengan story copy, namun yang membedakannya adalah imagination copy lebih memainkan imajinasi pembaca atau target pasar Anda. Jenis copy yang satu ini biasanya ditujukan untuk anak-anak atau orang tua yang ingin memberikan sesuatu yang bersifat khayalan, karena hal tersebut juga bisa menstimulasi kinerja otak mereka agar lebih kreatif dan imajinatif. Yang selanjutnya adalah jenis copywriting visual copy. Jenis copywriting yang ini lebih banyak menyajikan tulisan disertai tampilan visual dengan kata-kata yang lebih sedikit. Jenis ini juga biasa disebut sebagai card copy. Karena terlalu banyaknya ilustrasi, jenis copy ini terlihat seperti kartu ucapan hari raya atau kartu ucapan selamat ulang tahun. Jenis copywriting yang selanjutnya adalah jenis copywriting straightforward copy. Jenis yang satu ini menuliskan copy dengan cara menceritakan diri sendiri secara sederhana, logis, dan apa adanya. Nah, hal tersebut bisa diakali dengan cara memilih bahasa yang persuasif dan kata-kata yang kuat, sehingga meskipun terlihat merendahkan dan biasa saja, copy Anda tetap tersampaikan dengan baik dan tidak membuat pembaca atau target pasar bosan. Nah, yang terakhir adalah poetic copy. Jenis copy yang terakhir sesuai namanya menggunakan gaya puisi sebagai unsur nilai tambah iklannya. Nah, teknik penulisan iklan ini dapat memengaruhi para audiens atau target pasar secara emosional. Nah, memengaruhinya itu sesuai dengan tema dari gaya puisinya itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa dan di sini saya akan menjelaskan mengenai peran penting seorang copywriter terhadap suatu bisnis. Yang pertama, salesperson dikatakan sama seperti seorang copywriter. Jika salesperson bisa menjual berbagai produk secara langsung kepada konsumennya, maka seorang copywriter dapat menjual tulisan-tulisannya yang bersifat persuasif kepada konsumennya secara langsung. Yang kedua, seorang copywriter dikatakan sebagai penghipnotis yang ulung. Mengapa demikian? Karena konsumen itu akan membeli sebuah produk cenderung membaca dulu tulisan-tulisan atau copywriting yang ada pada sebuah konten atau produk tersebut, sehingga daya minat beli mereka itu bertambah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu copywriting dapat menghasilkan traffic yang tinggi. Nah, melalui teknik copywriting yang tepat, maka sebuah website dari sebuah bisnis akan mudah terindeks mesin pencari sehingga menghasilkan traffic yang tinggi. Seperti itu.